Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Zubir Alfiansah. Saat ini saya aktif menjadi salah satu staf di Lembaga Kemanusiaan. Menjadi salah satu kunci kenapa hari ini saya aktif sekali dalam bidang kemanusiaan, karena mungkin dulu sekali waktu SD sampai SMP sampai SMA, masjid di wilayah dekat rumah kami itu sangat aktif untuk mengajak anak-anak untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan masjid. Sehingga sampai hari ini mungkin saya mulai menemukan semacam dalil-dalilnya mungkin ya. Terus kemudian konsep-konsepnya itu mungkin baru saya temukan sekarang. Satu hal yang mungkin bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang memang membuat sangat berdampak bagi saya itu adalah ketika kita mengimplementasikan langsung ketika ada orang yang meminta bantuan. Misalkan contoh, ada orang yang DM saya, Mas Zubir, saya hari ini tidak makan, saya punya uang, tapi uang ini nggak cukup buat keluarga, satu keluarga gitu ya. Nah, dalam satu sisi mungkin waktu itu saya masih statusnya mahasiswa, saya nggak bisa bantu sama sekali. Nah, dengan tidak bisanya saya membantu sama sekali itulah makanya saya gabung ke lembaga kemanusiaan, ke lembaga sosial gitu, supaya saya juga bisa memberikan bantuan yang sifatnya bukan hanya dalam bentuk harta, tapi tenaga. Dan itu sangat berdampak bagi diri saya dengan terjun langsung gitu ya, membantu langsung, baik itu mengimplementasikan program atau karena basic saya adalah partnership gitu ya. Partnership itu bisa dibilang kalau bahasa Al-Qur'annya itu berwatawasau bil haq, mengajak orang dalam kebaikan, mengingatkan lah. Nah, tugas saya di lembaga-lembaga sebelumnya itu adalah berwatawasau bil haq, mengajak orang-orang itu untuk berbuat kebaikan yang memang dia sudah punya harta banyak. Yuk kita ingatkan lagi bahwa ada harta orang lain di situ, atau bagi orang-orang yang memang sudah aktif di bidang kemanusiaan, ya kita mulai arahkan bahwa membantu itu bukan hanya kita kemudian memberikan bantuan sehari gitu ya, blek 20 juta. Benar besar, bantuan 20 juta itu besar. Tapi yang dibutuhkan bukan hanya besarnya tapi istiqomahnya. Di Dapur Berkah ada program yang namanya Beras Berkah, dan ini sangat sesuai dengan yang tadi saya sebutkan teman-teman, bahwa bantuan itu bukan hanya satu kali dikasih. Coba kita hitung, misalkan pondok pesantren diberikan bantuan full selama 1 bulan untuk berasnya, maka pesantren bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian beras. Saya sempat juga berpikir, wah kayaknya saya harus buka lembaga deh gitu. Nah, makanya sampai hari ini, mulai dari ya saya kuliah gitu ya sampai di sini, awal-awal itu saya targetnya pengen jadi guru. Makanya saya masuk di Sekolah Tinggi Filsafat Islam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya pengen jadi guru. Guru kan berdampak juga gitu buat masyarakat dan kemanusiaan yang memang butuh ilmu. Tapi dan saya berpikir, wah kayaknya kita harus buka lembaga bareng istri. Harapannya gitu di tahun ya mungkin 2030 mungkin gitu ya, kalau memang dikasih rezekinya. Tapi di satu sisi juga harapan saya juga selain buat pribadi dengan memiliki yayasan juga, ya semakin banyak orang-orang yang teredukasi gitu. Teredukasi ini harapannya mereka mulai percaya dengan lembaga-lembaga yang ada, karena kalau seandainya tidak ada lembaga-lembaga kemanusiaan gitu ya, otomatis orang-orang itu akan ketok pintu datang langsung. Iya, kalau seandainya di satu sisi orang itu ngasih, orang yang lain ngasih, itu di titik-titik yang berbeda. Tapi bayangkan kalau seandainya ada banyak orang, ada 5 orang ngasih di satu titik yang sama, maka otomatis ini akan numpuk di satu tempat dan bantuannya mungkin bisa maksimal tapi hanya di satu tempat. Dan bagaimana memberikan dampak yang lebih luas, nah ini yang saya harapkan nanti ya ke depan. Kalau saya pribadi itu ngelihat ya ketika saya bisa bantu langsung gitu ya, walaupun bukan dalam bentuk uang gitu, tapi dengan kemudian saya mengajak orang dan ternyata orang itu ikut membantu, itu ya buat saya sudah senang, sudah cukup gitu. Bahkan kalau saya suka dalam bentuk WA itu share, kalau nge-share konten, saya nggak pernah ngasih ajakan gitu ya, ngajak langsung yuk tolong bantu ini, enggak. Saya selalu share, mohon doa dan bantuan share. Saya selalu mention mohon dukungan share-nya aja, karena harapannya ketika sudah banyak orang yang share program-program A, program B, program C, ya mungkin nggak di satu orang ini yang ikut bantu, mungkin di 2 orang ini, atau di 3 orangnya, atau mungkin di orang ke 1000 yang akan bantu.
Kalau saya pribadi sih udah cukup sesuai ya. Balik lagi, kalau seandainya saya ngebantu dalam harta saya belum punya, maka di sini saya mungkin bantu dari ya komunikasi gitu ya, bagaimana saya mengingatkan orang lain dan kemudian mengajak orang lain. Atau saya ingat kalau Muslim seandainya dia paham tentang agamanya, atau orang-orang non-Muslim paham tentang agamanya, maka di setiap agama itu memang mengajak untuk, kalau di Islam itu ada berapa kata gitu ya, mengajak wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nggak heran gitu ya, ada sholat, ada zakat, bahwa urusan kita dengan Tuhan itu adalah nomor satu, tapi urusan kita dengan manusia juga nomor satu, bukan nomor dua, tapi itu menjadi nomor satu, bahwa beriringan antara urusan kita dengan Tuhan dan urusan kita dengan manusia. Nah, urusan dengan manusia ini kan banyak, bisa dengan silaturahim, berkelakuan baik gitu ya, itu udah cukup. Tapi ini tidak merubah sistem masyarakat, maksudnya peradaban yang ada. Misalkan orang miskin ya tetap miskin dengan kita bantu, seandainya cuma ngebantu dengan senyum, kan bahasa lainnya mungkin ya sedekahlah dengan senyum. Bisa kok itu merubah lingkungan dengan memberikan efek bahagia gitu kan, tapi tidak merubah tadi kemiskinannya tetap ada gitu. Makanya efek yang lebih besar tadi adalah harapannya dengan saya gabung di lembaga kemanusiaan ataupun saya gabung dengan konvensional sekalipun, harapannya bisa berdampak bagi orang-orang sekitar. Lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang kemanusiaan, sebenarnya itu bukan fashion, tapi memang sudah menjadi naluri utama seseorang, bahwa oh ini harus saya lakukan gitu, bahwa oh ini kemanusiaan ini adalah diri saya pribadi dan setiap orang pasti harus gitu. Dan bagi saya pribadi ya, bagi orang-orang yang bekerja di lembaga kemanusiaan, itu bukan fashionnya mereka kadang, tapi memang mereka pengen ikut ngebantu di situ gitu. Bahkan ada banyak juga teman-teman yang punya latar belakang hebat gitu ya, punya orang tuanya mungkin anggota DPR gitu ya, atau mereka kerja di instansi pemerintahan, tapi ternyata aktif di lembaga kemanusiaan atau lembaga sosial. Ada kok yang kayak gitu. Lagi-lagi orang-orang yang kerja di lembaga kemanusiaan itu memang ya dia sadar bahwa ya sudah gitu, ketimbang saya kerja di konvensional yang saya hanya kerja untuk perusahaan tapi tidak berdampak, ya sudah saya kerja di lembaga sosial yang itu juga berdampak. Atau bagi teman-teman yang memang sudah kerja di perusahaan yang konvensional gitu kan, nggak menutup kemungkinan mereka juga punya fashion kemanusiaan. Mereka juga bisa ikut kok membantu orang lain dengan selama mereka kerja di tempat konvensional tersebut, tapi aktif juga kok jadi relawan gitu. Banyak lembaga-lembaga sosial sekarang yang membuka peluang bagi sahabat-sahabat semua yang memang mau aktif lembaga kemanusiaan. Jadi relawan itu enak kok gitu. Gini deh, misalkan contoh, di kita kan banyak teman-teman yang saat ini kuliah. Nah kuliah, misal seandainya teman-teman di kontrakan, coba lihat di kanan kiri. Atau kita lihat saat ini, banyak teman-teman yang aktif kuliah, terus mereka paling aktifnya itu di kampusnya, habis selesai di kampus habis pulang mereka nongkrong, habis nongkrong balik ke kamar tidur gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau seandainya mereka ada waktu-waktu kosong mereka yang sibuknya main ke kafe itu, mereka luangkan waktunya untuk aktif di lembaga kemanusiaan, misalkan jadi relawan deh, misalkan mereka tidak bisa bantu dalam bentuk uang, dijamin hari itu mereka akan merasakan kebahagiaan yang paling bahagia, karena mereka bisa memberi walaupun mereka tidak memberi. Maksudnya mereka tidak memberi secara langsung makanan pokoknya gitu ya, tapi mereka bisa memberi itu gitu dengan menyampaikan amanat dari orang lain yang menitipkan tadi, misalkan ke lembaga dapur berkah, misalkan mereka ikut gabung di sini, terus mereka ikut bagi-bagi ketika memang itu diharuskan mereka ikut hadir. Banyak sebenarnya di antara teman-teman, bahkan banyak di antara teman-teman kita itu mereka pengen kok sebenarnya gabung di lembaga kemanusiaan, tapi bingung harus gabungnya kemana dan bagaimana. Ini PR juga bagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang punya peluang untuk memberikan teman-teman kita ini gabung gitu ya menjadi relawan. Mungkin bisa diperluas lagi iklannya ataupun ajakannya supaya lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa di lembaga ini membuka peluang kok bagi yang memang bisa ikut berpartisipasi menjadi relawan. Sebenarnya
yang paling kurang itu adalah istiqomah tadi. Banyak orang-orang itu yang ngasih bleng mungkin setahun langsung ngasih 30 juta. Nah, saya pernah ketemu satu pondok. Mereka ngomong kayak gini ke saya, "Mas, kita itu senang banget kalau seandainya dari Mas dan lembaga itu ngasih langsung 30 juta sekali ngasih atau berapa puluh juta gitu. Tapi bukan itu yang kami pengen gitu. Kami harapkan itu ya kalau bisa hari ini ngasih 10.000, besok ngasih lagi 10.000 gitu. Berkelanjutan itulah yang kami harapkan, karena kami nggak tahu nih apakah hari ini akan ada orang lagi yang ngasih gitu, atau ada tetangga yang ikut ngebantu program kami atau enggak gitu, atau saya dikasih rezeki atau enggak di hari ini." Nah, makanya ya berkelanjutan inilah yang memang masih kurang di masyarakat kita. Sering ngasih tapi memang mereka ngasihnya setahun sekali, atau bahkan sekarang itu zakat mal mungkin ya masuknya, atau kurban gitu. Baik, terima kasih buat teman-teman kaum muda dimanapun berada yang sudah menonton podcast Ambil Berkahnya dari awal sampai akhir. Sekali lagi teman-teman, saat ini kita bisa dengan mudah loh untuk memberikan bantuan kemanusiaan, terutama bantuan kemanusiaan di Dapur Berkah. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut program kemanusiaan di Dapur Berkah, silakan bantu teman-teman kita yang sangat membutuhkan di dapurberkah.com atau di dapurberkah_com. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus istiqomah.